Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepada kita sekian banyak nikmat, dan kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala bahwa pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Jalla wa Ala menuliskan pahala yang besar kepada antum sekalian, dan juga khususnya kepada kawan-kawan yang dengan upayanya alhamdulillah Allah perkenankan kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian kita di tempat yang mulia ini. Dan juga kepada para pengurus, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahalanya dengan memberikan kemudahan kepada kita untuk kita langsungkan kajian kita di sini. Pada pelajaran kita dari pembahasan kitab At-Tauhid, kemarin kita masih membahas dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an tentang kisah dari 3 orang Bani Israel. Tentunya kawan-kawan di sini sudah menyimak apa yang kemarin telah kita bahas, dan kita telah membahas 2 orang. Yang pertama adalah yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia abros, dia terkena penyakit. Penyakitnya ini kalau di kita mungkin disebut dengan penyakit belang, yaitu baros, di mana warna putih itu makan pigmen dari tubuh seorang. Ini jelas merupakan penyakit yang merubah surah, merubah penampakan dari diri seseorang, dan tentunya hal ini tidak mengenakkan, mengganggu seorang untuk dia beraktivitas dan hal lainnya tentunya. Dan yang kedua adalah tentang kisah orang yang Aqra. Dan telah kita bahas bahwa Allah Jalla wa'ala ingin menguji tentang keimanan mereka. Datang kepadanya malaikat dengan penampilan seperti orang yang miskin, kemudian menawarkan kepadanya kesembuhan, dan menawarkan kepadanya serta menanyakan kepadanya apa yang mereka minta. Datang kepadanya malaikat dalam bentuk diri seseorang, kemudian menawarkan kepada mereka kesembuhan seperti yang telah kita bahas kemarin. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah, kemudian kelanjutan dari kisah yang kemarin sudah kita bahas, di mana orang yang belang ini pun akhirnya dia minta apa? Dia minta, ikhwan, dia minta ibil, ya, dia minta untuk diberikan kepadanya seekor unta, maka diberikanlah kepadanya unta yang sedang bunting. Maka singkat cerita bahwa unta ini akhirnya berkembang biak hingga jadilah satu lembah. Itu isinya unta semua, semuanya itu milik dia. Ini kekayaan yang luar biasa yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada seorang yang sebelumnya dalam kondisi dia miskin. Bukan cuma miskin, tapi juga apa? Sakit. Dia sakit, orang-orang jijik kepadanya, dan dia juga gak punya apa-apa. Disembuhkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan sebab malaikat ini. Kemudian setelah disembuhkan dari penyakitnya, dikasihkan kepadanya apa? Ditawari kepada dia modal, ditawari untuknya modal untuk dia usaha. Nah,
Ya. Kemudian juga malaikat ini datang kepada si botak. Ya. Dan ditanyakanlah kepadanya apa yang dia suka, kemudian dijawablah rambut yang baik, ya, rambut yang indah, dan hilang dariku apa-apa yang orang menjadi jijik dariku. Jijik, ya, dan merasa risih dengan aku. Maka diberikanlah kepadanya rambut yang indah. Setelah diberikan kepadanya rambut yang indah, kemudian ditanya, harta apa yang paling kamu sukai? Kemudian dia bilang, harta yang paling aku sukai itu adalah sapi. Maka diberikanlah kepadanya sapi yang bunting. Diberikanlah kepadanya sapi yang bunting, hingga singkat cerita satu lembah itu isinya sapi dia semuanya. Nah, ini juga merupakan kemudahan yang Allah Jalla wa'ala berikan. Tapi ikhwan muliakan Allah, sebagaimana Allah Jalla wa'ala katakan, ya, bahwa yang namanya kesulitan itu cobaan, maka begitu pula kemudahan itu juga merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang ketiga, yaitu si buta. Nah, ini pembahasan kita yang akan kita bahas di sini. Maka ditanyakanlah kepada si buta ini tentang apa yang dia minta. Maka si buta ini pun menjelaskan bahwa dia ingin cuma satu, agar dia bisa kembali melihat manusia. Dia tidak minta penglihatan yang bagus. Dia tidak minta, ya, pandangan yang tajam. Hal ini kalau kita lihat kepada temannya yang dua pertama disebutkan, ini berbeda. Dia yang pertama dia minta apa? Yang pertama dia minta kulit yang bagus. Ya, dia bukan hanya minta kulit, tapi dia minta kulit yang bagus. Kemudian dia juga minta warna yang bagus. Ya, karena ya kulitnya rusak. Dia minta kulitnya baik kembali. Kemudian dia minta warna juga, masya Allah. Ya, ini aji mumpung ditawari gitu kan. Maka diminta semuanya. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh si buta. Si buta ini ada tanda qanaah, ya ikhwan. Ada tanda qanaah. Ya, dia enggak aji mumpung gitu. Ya, mumpung ditawarin, wah sekalian aja, enggak. Melainkan dia lihat apa yang dia perlukan. Dan pada sifat yang seperti ini ada manfaat yang besar, seperti nanti akan kita lihat bahwa dia muwaffaq, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya dia lulus dari cobaan. Sedangkan dua temannya tidak lulus. Maka apa yang dia minta? Si buta ini cuma minta penglihatan yang dengannya dia bisa lihat lagi orang. Itu aja yang dia minta. Maka diberikanlah kepadanya penglihatan dengannya dia kembali bisa melihat orang. Lalu ikhwah sekalian dimuliakan Allah, ditanyakanlah kepada si buta ini harta apa yang dia sukai. Maka dia jawab, juga tidak seperti temannya yang dua. Ya, tidak seperti temannya yang dua. Kalau temannya yang dua, ya, dia minta apa? Yang paling mewah. Ya, yang paling mewah. Kalau di kita kendaraan yang roda 4, misalnya ditawarin, kita minta apa? Ambil yang kamu suka, Jaguar. Kita minta Jaguar, kita minta mobil yang paling mewah. Akan tapi ketika si buta ditawari, ada tanda qanaah dalam dirinya. Ya, dia nggak minta ibil, dia nggak minta unta, dia juga nggak minta apa? Dia nggak minta sapi. Ya, tentu beda antara harga unta sapi dengan kambing. Dia cuma minta kambing yang bunting. Maka diberikanlah kambing yang bunting. Kemudian sama seperti kondisi, ya, ternak dari dua temannya, begitu pun ternaknya dia. Maka dia pun akhirnya berkembang biaklah ternaknya ini hingga akhirnya ternaknya itu, ya, memenuhi lembah, selembah. Setelah tiga-tiganya kaya, datanglah malaikat ini kembali lagi kepada tiga orang buta ini, tiga orang dari Bani Israel ini. Akan tapi kedatangannya yang kedua, disinilah, ya, letaknya cobaan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang, ya, dalam wujud, ya, orang miskin. Dia datang untuk yang kedua kali, tapi di sini dia datang dalam wujud orang miskin. Dia datang kepada si belang, ya, dalam wujud ketika si belang ini masih belang, miskin belang. Datang kepada si buta dalam kondisi miskin dan buta. Datang kepada si botak dalam kondisi miskin dan botak. Tujuannya untuk diingatkan kepada, nih loh, kamu tuh dulu sama seperti saya. Kepada si botak begitu juga, nih loh, dahulu kamu tuh seperti saya. Begitupun diingatkan kepada si buta, ini loh, dahulu kamu tuh seperti saya.
Dan hal ini tentunya padanya terdapat rahmat Allah Jalla wa Ala, ya. Ketika Allah Jalla wa Ala memberikan peringatan kepada seorang, apakah dalam gambaran yang seperti ini misalnya, ya, atau dalam hal wujud yang lainnya, ketika seorang dia dalam kondisi senang kemudian diberi cobaan oleh Allah, ya, diberi cobaan oleh Allah Jalla wa Ala, maka pada yang demikian itu terdapat rahmat. Kenapa? Tentunya diberikannya cobaan itu kepada seseorang tidak lain dan tidak bukan adalah agar dia kembali rujuk kepada Allah Jalla wa Ala, agar dia kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sya'n dari karakter, ya, al-imtihan, dan karakter yang namanya al-ibtila atau cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah. Maka dikatakan thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Datanglah malaikat ini yang pertama kepada si belang. Faqala rajulun miskin ibnu sabil. Dia bilang, saya ini orang miskin, ya, dan saya ini ibnu sabil, orang yang terlantar di jalanan. Qad inqata'at biyal hibalu fi safari. Telah habis bekal dalam perjalananku. Fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bik. Tidak ada yang bisa menyampaikan aku kepada tujuanku kecuali dengan sebab Allah kemudian kamu. Dan seperti inilah seharusnya kita sebagai seorang muwahhid dalam menyandarkan sebab, ya, bahwa segala sesuatu yang menentukan itu adalah apa? Allah Jalla wa Ala. Adapun al-asbab, ya, dia bisa berfungsi sebagaimana fungsi yang Allah Jalla wa Ala takdirkan, dan kadang dia tidak bisa berfungsi. Nah, maka ketika kita mengatakan, ya, ini berkat, ya, kehendak Allah, kemudian kita ingin sandarkan kepada bantuan teman kita, jangan katakan ini berkat kehendak Allah dan kamu. Kemudian, ya, yang demikian itu kita jatuh karenanya kepada syirkun fil lafz, kesyirikan dalam hal pengucapan. Ya, dan Nabi SAW memperingatkan kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan dalam hadis ini, di sini terdapat pelajaran yang penting dari malaikat secara, ya, tersirat akan perkara at-tauhid. Bahwa yang namanya al-i'timad, ya, ketergantungan itu hanyalah kepada Allah Jalla wa Ala. Itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh malaikat ini? Aku tidak akan bisa sampai, katanya, ya, ke tempat tujuanku kecuali dengan sebab Allah. Ya, dan dia tidak katakan dan kamu. Ya, di mana kalau dia katakan di sini kecuali dengan sebab Allah dan kamu, di sini ada musyarakah. Ya, ada penyetaraan makhluk dengan Allah, dan sini letak kesyirikan. Karena ketika didatangkan lafaz summa kemudian, ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla dialah yang menentukan. Ya, bahwa penentu dan faktor utama, ya, dalam segala urusan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini terdapat pelajaran tentang at-tauhid. Kemudian malaikat yang, ya, berperan sebagai orang miskin ini pun dia meminta kepada, ya, orang kaya yang sebelumnya dia ini belang. Dia bilang, as'aluka billadhi a'taka al-lawnal hasan. Aku minta kepada engkau dengan nama Allah yang telah memberikan kepadamu warna yang bagus ini. Allahu a'lam warna kulitnya seperti apa. Kelihatannya indah banget, ya. Ya, kelihatannya indah sekali sehingga, ya, dikatakan lawnal hasan, warna yang bagus ini. Dan ini ikhwah sekalian muliakan Allah, diucapkan demikian itu dalam rangka mengingatkan, ya, tentang asal usul si belang ini. Dan bahwasanya kalau seseorang itu selalu dia mengingat seperti apa dia dulu, itu akan lebih apa? Membantu untuk dia bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Berbeda dengan seorang yang dia seringkalinya lupa, seringkalinya tidak ingat, ya, atau dia tidak mau tahu, ya, tentang seperti apa dia dahulu. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang telah angkat derajat dia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah muliakan dia. Dari sebelumnya dia tidak memiliki apa-apa hingga akhirnya dia memiliki apa-apa. Nah, ini akan, ya, membantu seseorang untuk dia lebih mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini si malaikat itu dia minta kepada si belang ini dengan nama Allah. Dan wajib bagi seorang yang dia diminta, ya, sesuatu dengan nama Allah untuk dia memberi. Untuk dia apa? Untuk dia memberi. Ya, untuk dia memberikan apa yang, ya, dia dipinta tersebut selagi bukan suatu hal yang haram, ta'ziman dalam rangka apa? Memuliakan
zat yang namanya dibawa-bawa dalam permintaannya itu. Ya, beda dengan seorang ketika dia minta, ya akhi, a'tini misalnya, berikan kepadaku, ya, bantu aku. Dengan seorang yang dia mengatakan, demi Allah aku minta, atas nama Allah aku minta. Maka hal yang demikian, ya, terdapat suatu muatan yang lebih untuk seorang terdorong memberi. Ya, limadha? Kenapa? Karena dengan dia penuhi permintaan orang tersebut itu sebagai bentuk dan wujud dari pengagungan dia kepada nama yang dibawa-bawa. Nama siapa yang dibawa di situ? Nama Allah Subhanahu. Nanti akan dibahas itu bahwa hal yang demikian ini ikhwah yang dimuliakan Allah itu bagian dari tauhid. Mungkin luput dari banyak pengetahuan kita, ya, bahwa hal yang demikian itu termasuk bentuk dari pengagungan kepada Allah Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Al-muhim, dia minta kepada si belang ini, dia bilang, aku minta kepadamu atas nama zat yang telah menganugerahkan kepadamu warna yang bagus dan kulit yang bagus, aku minta kepadamu harta, katanya. Ya, aku minta kepadamu harta. Dan minta-minta tentunya adalah perkara yang tercela, kecuali bagi orang yang dia alat darurah, dalam kondisi dia darurat, dia butuh. Dan ini yang kita kenal dalam ajaran al-Islam, bahwa hendaknya seorang itu bekerja, hendaknya seorang itu peras keringat, mencari nafkah, dan itulah yang lebih mulia bagi dirinya. Itulah yang lebih mulia bagi dirinya. Akan tapi, ya, malaikat di sini dia datang kepada si belang itu dalam rangka mencoba, ya, dalam rangka menguji. Ya, sebagai orang yang butuh, dia minta kepada orang kaya yang baru ini, ya, OKB ini, ya, dia minta apa? Harta. Ba'iran. Harta ini dijelaskan apa yang dia minta. Yaitu apa? Unta. Karena dia ini apa? Juragan unta. Ya, aku minta kepadamu unta. Atabalaghu bihi fi safari, yang dengannya aku bisa menyambung perjalananku. Lalu apa yang dijawab oleh si belang ini? Maka dia pun menjawab, faqala al-huququ katsirah. Hak yang harus aku tunaikan ada banyak. Artinya, kalau orang kita bilang, maaf Pak, ya, kita hari ini lagi banyak pengeluaran, gitu kurang lebihnya. Ya. Cuman beda redaksi aja. Ya. Cuman beda redaksi aja, ya. Tolong bantu, maaf katanya. Bulan ini kami sedang banyak pengeluaran. Ya, kalau dulu dalam kisah ini redaksinya apa? Al-huququ katsirah. Sama enggak? Podo wae, ya. Sama aja sebenarnya. Al-huququ katsirah. Faqal, maka malaikat ini mendapatkan penolakan. Karena yang dia dapat apa? Ya, penolakan di situ, bukan istijabah, bukan sambutan, ya. Dia mendapatkan penolakan. Faqala lahu, maka malaikat ini pun berkata, "Ka'anni a'rifuk." Sepertinya aku kenal nih sama kamu. Kemudian, ya, yang di awal sebenarnya sudah ada isyarat, gitu kan? Si malaikat bilang, aku minta kepadamu dengan nama zat yang menganugerahkan kepadamu warna yang bagus ini. Ada isyarat sebenarnya di situ. Tapi dia nggak ingat. Ya, tidak bisa diingatkan dengan isyarat. Ya, padahal orang yang cerdas itu yang mudah diingatkan dengan isyarat saja. Ya, ini disebabkan oleh karena hawa nafsu, syahwat, ya, terhadap harta yang telah menguasai, hingga yang namanya isyarat itu tidak berguna baginya. Maka pada kesempatan yang berikutnya malaikat pun akhirnya mengingatkan dengan tegas. Sepertinya aku kenali sama kamu. Dia bilang gitu. Alam takun abras yaghmurukan nasu faqira fa'ataka Allah azza wa jalla al-mal. Bukankah kamu dahulunya adalah orang yang belang? Orang-orang itu jijik sama kamu. Ingat gak kamu tuh seperti itu dulu? Kemudian dia bilang, selain itu kamu pun fakir. Kamu punya penyakitan, ya, kamu pun fakir. Lalu Allah berikan kepada engkau harta yang banyak ini. Subhanallah. Ya, tegak nggak hujahnya kalau gitu? Tegak sudah. Ya, karena memang seperti itu realitanya. Diingatkan, ya, oleh malaikat ini. Lalu apakah dia menjadi ingat atau malah dia ingkar? Sayangnya orang ini malah ingkar. Maka dikisahkan apa yang dijawab oleh orang ini kepada malaikat tersebut, innama warithu hadzal mal kabiran an kabir. Aku dapatkan harta ini sebagai warisan dari bapak moyangku. Jelas dia telah mengingkari nikmat yang Allah azza wa jalla anugerahkan.
Ya, dia nisbatkan anugerah yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada dia, ya, kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Kedziban di sini. Ya, bentuknya apa? Bohong. Bohong, ya kan? Lain hal kalau seperti misalnya antum kaya gitu kan, banyak harta, tapi warisan. Kemudian antum bilang saya dapat harta ini warisan dari orang tuaku. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Ya, khabar shadiq gitu kan? Beritanya ya benar, ya. Tetapi kita enggak boleh menyandarkannya kepada apa? Pada sebab, dalam artian bahwa sebab itulah yang menentukan. Kenapa? Meskipun benar, ya, saya dapatkan harta ini adalah warisan dari orang tua saya gitu kan? Memang benar dia dapat warisan dari orang tuanya. Tapi kalau dia ucapkan di situ selain mimbabil khabar, selain dalam bentuk ya informasi, ya, karena kalau dalam bentuk wujudnya hanya informasi itu boleh. Ya. Tapi kalau dia sandarkan nikmat itu kepada sebab mutanasiyan al-musabbib dan dia lupakan al-musabbib yang menciptakan sebab, maka di situ letaknya apa? Penyandaran nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menetapkan hukum waris itu siapa? Ya punya Allah Subhanahu wa taala. Yang mentakdirkan orang tua kamu kaya, Allah Jalla wa Ala. Punya harta yang ditinggalkan, Allah Jalla wa Ala. Kemudian ini dari sebab qadari. Ya, dari sebab takdir. Ya, Allah tentukan orang tuamu wafat dan dia punya harta peninggalan. Ya enggak? Kemudian dari sebab syar'i. Ya. Secara syariat Allah pun juga tetapkan dalam agamanya apabila seseorang wafat dan dia punya harta yang ditinggalkan, maka jatuh kepada ahli warisnya. Ya. Maka dari mana seorang mengaku-ngaku saya kaya ini ya warisan dari orang tua saya, sambil dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun pada gambaran kisah yang disebutkan di sini, dia bilang aku dapati harta yang banyak ini warisan dari bapak moyangku. Ini dusta. Ya, ini lebih jelek daripada yang tadi kita permisalkan. Maka kata malaikat apa? In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, semoga Allah Azza wa Jalla kembalikan nasibmu seperti dulu lagi. Nah, dan di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah akan bolehnya du'aul mu'allaq. Doa yang bersyarat. Ya, di sini doanya bersyarat. Ya, didoakan agar orang ini kembali kepada ya nasibnya dia seperti dulu lagi. Akan tapi dikaitkan kalau dia bohong. Ya, hal ini ya ada dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, datanglah malaikat ini kepada si botak, ya, dan dia datang ya dalam bentuk orang miskin dan juga botak. Wa talaqra fi surati faqala lahu mithla ma qala li hadza. Lalu malaikat ini pun datang kepada si botak ini, ya, seperti halnya dalam kondisi ya si botak dulu. Lalu malaikat ini pun berkata kepadanya seperti apa yang dikatakan kepada si belang. Wa radda alaihi mithla ma radda alaihi hadza, dan si belang dan si botak pun ya menjawab malaikat tersebut seperti apa yang dijawab oleh si belang. Faqal, maka malaikat ini pun berkata, in kunta kadziban, kalau kamu itu bohong, fasayyarakallahu ila ma kunta, semoga Allah Jalla wa Ala kembalikan nasibmu seperti dulu lagi. Ya, botak lagi, miskin lagi. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu yang ketiga, ikhwah yang dimuliakan Allah, wa tala'na fi suratihi, maka malaikat pun ya mendatangi si buta ya dalam wujud ya si buta dulu, buta dan miskin. Faqala, lalu dia pun bilang, rajulun miskin wa ibnu sabil qad inqata'at bi al-hibalu fi safari fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik. Sama seperti apa yang dikatakan kepada si belang dan seperti apa yang kepada si botak. Malaikat ini bilang, aku ini orang miskin, ya, wabnu sabil, ya, orang yang tersesat di jalan. Qad inqata'at bi al-hibalu fi safari. Aku kehabisan bekal di jalanku. Fala balagha lil yawma, maka aku tidak bisa sampai ke tempat tujuanku illa billahi thumma bik, kecuali dengan karena Allah,
kemudian dengan sebab engkau, dengan sebab bantuan darimu. Lalu dia bilang, as'aluka billadhi radda 'alaika basarak. Diingatkan kepada si buta ini, aku minta kepadamu demi zat yang telah mengembalikan kepadamu penglihatanmu. Ya, diingatkan akan nikmat yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepadanya. Aku minta kepada engkau syatan, seekor ya kambing. Ya, karena dia datang kepada juragan kambing. Dia enggak minta unta, enggak minta apa? Sapi, dia minta kambing. Syatan ataballagu biha fi safari. Dengannya aku bisa menyambung perjalananku, wallahu a'lam. Dinaikin apa gimana? Gitu kan? Atau dijual gitu kan? Ya, kemudian dari duitnya dia ya sewa kendaraan atau semisalnya, wallahu a'lam bis-shawab. Ataballagu biha fi safari. Qala, maka si buta ini pun berkata, qala qad kuntu a'ma. Aku ini dahulu orang buta. Lihat ya, bagaimana orang ini beda ya, seperti temannya. Dia mengakui nikmat Allah Jalla wa Ala yang Allah berikan kepadanya. Ya. Dan ini adalah bentuk rasa syukur ya kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan mengakui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ya, ini erat kaitan dengan tauhid. Ya enggak? Bukankah kufur nikmat itu adalah ya penyimpangan terhadap tauhid? Ya, menisbatkan nikmat kepada selain Allah ya sebagai penentu ya, atau sebagai sebab ya, atau sebagai penentu sambil melupakan sebab ya, dalam bentuk-bentuk yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, ini semua bertentangan dengan tauhid. Ya, ada bentuknya bertentangan dengan pokok tauhid, dengan dasar tauhid, mencabut akar tauhid dalam diri kita. Ada yang bentuknya itu apa? Ya, mengurangi kesempurnaan tauhid kita kepada Allah Jalla wa Ala. Maka ikhwan yang muliakan Allah, yang terbantu untuk dia bersyukur kepada Allah itu orang yang dia mentauhidkan Allah dan besar perhatian terhadap tauhid. Ya. Nah, maka ya dijawablah oleh si buta ini ketika ada orang miskin datang minta-minta kepadanya. Dia bilang, qad kuntu a'ma faradallahu alayya basari. Aku ini dulu orang buta sama seperti kamu. Ya, kemudian Allah kembalikan kepadaku penglihatanku. Kemudian apa dia bilang? Fakhudh ma syi'ta. Dia bilang, ambil apa yang kamu suka. Subhanallah, ini orang kaya karim. Ya, orang kaya tapi juga apa? Ya, dermawan, Masya Allah. Ya, dia begitu antusias dalam mendermakan hartanya di jalan Allah, membantu orang yang membutuhkan. Ya. Naam. Maka dia bilang, fakhudh ma syi'ta. Ambil apa yang kamu mau. Fa wallahi, sungguh demi Allah, la ajahaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Sungguh demi Allah, katanya, aku tidak akan ya, menahanmu pada hari ini dari apapun yang kamu ambil ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang dia ambil, aku tidak akan larang. Aku tidak akan halangi. Maka diberi keluasan kepada malaikat ini untuk mengambil apa yang dia mau. Faqal, maka berkatalah malaikat ini, amsik malak. Ya, tanatan. Fa innama tulitum, sesungguhnya kalian itu sedang dicoba. Maksudnya kamu dan dua temanmu sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radhiyallahu an, sungguh Allah telah ridha kepada engkau. Kepada siapa? Kepada si buta ini. Ya. Siapa dia? Yaitu orang yang dia mensyukuri nikmat, ya, dan tidak mengingkari nikmat, bahwa nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ya menyadari siapa dirinya, ya, orang yang ingat ya akan bagaimana Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepadanya nikmat setelah sebelumnya dia apa? Dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit. Nah, ya, sehingga dia nisbatkan nikmat itu hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Dia sandarkan nikmat itu hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Maka dia tidak tolak. Ya, ketika orang ini datang kepadanya untuk meminta apapun. Maka Allah Jalla wa Ala pun ridha kepada dia. Faqad radhiyallahu anhu. Sungguh Allah telah ridha kepadamu.
wa sakhita ala sahibaik, dan Allah Jalla wa Ala dia murka kepada dua temanmu. Akhrajah, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Asyahid, ikhwas sekalian dimuliakan Allah, yang dimaukan dari hadis ini yang dia memiliki kaitan dengan bab, tentunya ini yang kita maukan pertama-tama dari pelajaran kita. Kita ingat babnya adalah bab apa? Bab tentang firman Allah Jalla wa Ala, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadzalik. Yaitu tentang firman Allah Jalla wa Ala, apabila kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah sebelumnya dia ini ditimpa dengan kesulitan, ya, yang meliputi dirinya, maka orang itu akan mengatakan hadzali, ini adalah bagianku. Ya, dia nisbatkan ya nikmat tersebut ya kepada jerih upayanya. Saya bisa begini ya karena saya belajar gitu kan. Karena saya ikut kursus ini, ikut kursus itu, ya. Karena saya kerja keras, banting tulang, karena saya berani, ya. Akhirnya saya ya, seperti yang Bapak lihat, ya, saya tinggal di rumah mewah, misalnya di komplek yang mewah, saya punya kendaraan yang mewah. Ini berkat kerja keras saya. Nah, ya, yang seperti ini, ikhwah dimuliakan Allah, fihi naw'un minal isyraf. Yang seperti ini padanya terdapat bentuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah. Ya, dalam perkara rububiyah. Kaitannya dengan hadis di mana dia bilang apa? Warithuhu ya kabiran an kabir, katanya. Aku dapati nikmat ini itu sebagai warisan dari apa? Dari bapak moyangku. Ya. Ini adalah bagian dari warisanku dari orang tuaku, dari orang tuanya. Nah, dia nisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, akan tapi di sini jauh lebih buruk. Kenapa? Karena ada unsur apa? Al-kadzib, ada unsur dustanya. Wallahu taala ala wa alam. Maka faedah yang penting, yang utama yang bisa kita petik di sini adalah untuk seorang itu ya pandai-pandailah dia ya menisbatkan nikmat kepada Allah Jalla wa Ala. Kalaupun dia harus nisbatkan nikmat itu kepada sebab, maka boleh dia nisbatkan nikmat itu kepada sebab, tapi dalam bentuk informasi, min babil khabar, sekedar khabar, sekedar berita, ya, tanpa dia lupakan al-musabbib, tanpa dia lupakan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan datangnya nikmat itu kepadanya. Wallahu taala ala wa alam. Dan di antara faedah lainnya yang disebutkan juga oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dijelaskan oleh beliau, adalah bayanu qudratillahi azza wa jalla bi ibra'il abras wal aqra wal a'ma min hadhihi al-wujub allati fihim bi mujarradi mashil malaki lahum. Bahwa Allah Jalla wa Ala itu maha berkuasa. Ya, mungkin orang sakit, ya, berapa banyak orang yang sakit, ya, dia berobat dengan segala macam sebab dan cara dia tempuh. Ya, bukan cuma ya dokter yang dia datangi, ya, tapi juga para dukun, ya, dia jual agamanya. Padahal kalau dia mau bersandar kepada Allah, Allah maha mampu untuk menghilangkan penyakitnya. Bagaimana disebutkan dalam hadis bahwa penyakit itu hilang hanya dengan sebab apa? Cuman diusap aja, diusap oleh malaikat. Ya, maka dengan izin Allah Jalla wa Ala hilanglah penyakit tersebut. Ini menunjukkan akan maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Dan juga hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasanya malaikat itu yatashakkalun. Ya, bahwasanya malaikat itu yatashakkalun, bisa berubah-ubah bentuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya mereka itu ajsam. Mereka itu adalah jasmani dan bukan hanya ruh saja, atau suatu ya seperti yang dikatakan oleh orang-orang filsafat, ya, bahwa malaikat itu adalah simbol kebaikan dan syaitan atau iblis itu adalah simbol kejahatan. Ya, ini yang diistilahkan dengan ma'ani, ya, simbol yang abstrak. Dan tapi dalam akidah kita Ahlussunnah bahwa malaikat itu apa? Ajsamun wa arwah, dia juga memiliki jasmani,
ya, dan dia juga ya terdiri dari ruh dan juga jasmani. Disebutkan juga oleh Syekh anna al-insana la yalzamuhu ar-ridha biqada'illahi ay bil maqdi lianna haula'i alladhina usibu qalu ahabbu ilaina kadza wa kadza wa hadha yadullu ala adami ar-ridha. Bahwa dalam ya kondisi ketika seorang ditimpa musibah, ya apapun, mungkin hartanya, mungkin jiwanya, mungkin anggota keluarganya, atau yang lain sebagainya, yang wajib itu apa? Sabar. Ya, kalau sabar wajib. Tapi ridha, untuk ridha ya dengan takdir yang Allah Jalla wa Ala berikan dalam artian musibahnya, ya, karena takdir ini ada dua tinjauan, ikhwan. Yang pertama apa? Ya, peristiwanya, makdinya, ya, gitu kan? Qadarullah anak sakit misalnya, maka terhadap peristiwa bahwa anakmu sakit, ya, ini dibedakan dengan fi'lullah, takdir, ya, dalam tinjauan bahwa itu adalah keputusan Allah Jalla wa'ala. Ya. Terkait dengan takdir bahwa itu adalah keputusan Allah, pilihan Allah buat kamu, gitu kan? Allah pilih nih, saya pilihkan untukmu anakmu sakit. Itu wajib ke seorang ridha. Itu kenapa? Karena itu bagian dari keridhaan hamba bahwa Allah sebagai Rabb-nya. Ini kembali kepada rububiyah Allah, ya enggak? Karena termasuk dari rububiyah itu apa? At-tadbir, pengaturan. Nah, di antara aturan Allah, sekali kamu dikasih kaya, sekali kamu dikasih miskin. Sekarang dulu kamu sukses, sekarang kamu gagal total, gitu kan? Nah, kepada peristiwanya, kepada musibah itu sebagai peristiwa, kita nggak wajib untuk kita apa? Untuk kita ridha. Yang wajib adalah apa? Sabar saja. Tapi, ya, kalau ditinjau terhadap musibah itu sebagai pilihan Allah buat kamu, beda ya? Bisa dibedakan nggak, ikhwan? Hah? Bisa dibedakan nggak? Takdir itu ada dua tinjauan. Ya, takdir yang buruk itu ada dua tinjauan. Apa tinjauan yang pertama? Peristiwanya, ya, istilahnya itu peristiwa ini kembali kepada pembahasan aja. Ya, misalnya qadarullah tabrakan motor, jatuh lah dari jangan yang serem-serem. Ya, ngeri kita melihat kecelakaan yang ada sekarang ini, kawan. Ya, kemarin di Cianjur ya, ada bus ya, nabrak pagi-pagi itu rombongan apa? Rombongan orang-orang pabrik, 17 mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Begitu cepatnya yang namanya nyawa itu melayang. Mungkin orang-orang itu keluar dari rumahnya nggak menyangka. Dia pengen senang-senang mungkin kerja di kantor, mungkin sudah punya acara di lain sebagainya, ya kan? Janji sama temannya. Subhanallah jam 6 pagi. Ternyata ada yang kakinya di sana, ada yang tangannya di sana, ada yang ususnya terburai. Ya. Tak lagi kelihatan bentuk wujudnya. Nah, mari kita contohkan yang ringan aja, jatuhlah dari motor gitu kan. Gubrak atau kenapa-napa gitu. Ini takdir yang jelek atau takdir yang buruk? Takdir yang jelek dan buruk gitu kan. Takdir yang jelek dan buruk. Ya. Nah, berkenaan dengan takdir atau musibah yang seperti ini dua tinjauan saya katakan. Ya. Yang pertama, musibah itu sebagai ya keputusan Allah buat kamu. Allah yang milihkan itu untukmu. Ini tinjauannya kepada fi'lullah, perbuatan Allah. Paham? Ya, Allah yang berbuat. Apa perbuatan Allah di sini? Dia jadikan kamu kena musibah. Tinjauan yang kedua, ya musibahnya. Ya, kamu jatuh dari motor. Kepada musibahnya kamu jatuh dari motor, enggak wajib kamu ridha. Yang wajib apa? Sabar. Tapi kalau kita tinjau, oh ini Allah yang kasih. Gitu kan? Wajib kita ridha. Kenapa? Karena apa? Karena ini bagian dari keridhaan seorang hamba Allah sebagai Rabb-nya. Jelas ya? Nah, ini ngolahnya gimana? Itu pintar-pintar deh. Ya, untuk seorang dia bisa mengolah hal ini dalam dirinya. Kapan dia timpa musibah?
dan dia mengingat bahwa ini pilihan Allah, hanat alaihil musibah. Iya enggak? Ringan bagi dia musibah itu. Ya, menjadi ringan bagi dia musibah itu. Apalagi ketika dia ingat bahwa ini kaitannya kepada apa? Ya, kepada ikrar kita sebagai hamba. Raditu billahi apa? Rabba. Dibaca enggak itu zikir pagi sorenya? Dibaca enggak zikir pagi sorenya ya ahlas sunnah ya salafi? Di situ kita ikrarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin rasula. Aku ridha Allah sebagai Rabb. Sebagai Rabb itu maksudnya apa? Yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur. Ini bagian dari aturan Allah untukku. Teori gampang ya. Ya. Maka kita jangan minta musibah kepada Allah. Jangan pernah kita minta musibah. Ya, kita minta apa? Yang kita minta adalah afiat, ampunan. Yang kita minta apa? Keselamatan. Yang kita minta kesehatan. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita mohon ampunan dari Allah. Kita beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Dan jangan minta disegerakan musibah itu kepada kita. Betul bahwa musibah di dunia itu ya sebagai penebus atas dosa. Akan tetapi bukankah afiat itu lebih, ya, maafnya Allah itu lebih utama? Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla afiat. Selanjutnya ikhwas sekalian muliakan Allah. Kata beliau yaitu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, walil insani 'indal masaibi arba'u maqamat. Dan manusia ketika ditimpa musibah ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah yang hukumnya adalah haram. Sayangnya ini yang paling banyak, gitu kan? Apa itu? Al-jaza. Mendongkol. Ya. Kesel. Ya. Kesel sama anak bandel gitu kan. Tabok. Ini enggak ada musabar. Tidak ada kesabaran. Jaza yang dia luapkan, dia lampiaskan mungkin dengan tangannya. Ya, kesel sama istri, pintu kamar mandi ditendang. Misalnya. Apa salahnya pintu kamar mandi? Ya kan? Ini jaza. Ya, istri yang durhaka, anak yang bandel. Ini bagian dari musibah atau bukan? Bagian dari musibah. Bagian daripada musibah. Wadha muharram. Jadi enggak boleh dong mukul istri. Babnya beda, Pak. Babnya beda. Mukul itu litakdib. Mukul istri, mukul anak itu dalam rangka apa? At-ta'dib boleh, gitu kan? Akan tapi mukul istri sebagai pelampiasan, ya, amarah ketika mendapatkan musibah, ada juz. Ya, ini ya tanda akan adanya jaza, adanya ya ketidakridhaan seseorang, ya, kedongkolan, kekesalan seseorang terhadap musibah. Kemudian yang kedua adalah yang hukumnya wajib, yaitu as-sabr. Dan sabr ini, ya, itu tampak dari namanya. Karena as-sabr itu artinya apa? Al-imsak. Imsak. Itu menahan diri, ya, menahan lisan, gitu kan? Dari mengucapkan hal-hal yang ya keluar dari batasan syariat. Ya. Karena kalau orang sudah dia keluarkan sumpah serapahnya, ya, kebun binatang dibawa. Kemudian dia bilang setelah itu, alhamdulillah Pak, saya sabar. Loh, ya, Bapak itu sudah lampiaskan, sudah lega, gitu kan? Orang kalau sudah curhat itu lega sudah, ya. Semua dibawa sampai ada gajah, ada jerapah, semua gitu. Sudah masya Allah, sudah pelong, itu bukan sabar lagi namanya. Imsak, dia tahan lisannya, dia tahan tangannya, gitu kan? Dia tahan seluruh anggota badannya, dia tidak berbuat kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib. Hukumnya dia tahan dirinya. Dan tentunya ini adalah ya perkara yang tidak mudah, ikhwan dimuliakan Allah. Ya, banyak sekali peristiwa ketika seorang ditimpa musibah, ya, kalaupun tangannya tidak berbuat, akan tapi apa? Paling lisannya curhat. Ujung-ujungnya apa? Update status. Allah musta'an.
Ada yang pakai Facebook, ada yang lewat Twitter, ada yang pakai BBM, bodoh aja, sama aja, semuanya lah media sosial. Ya nggak? Nah itu. Atau enggak taruh gitu kan di profil gitu. Ya modelnya macam-macam ya kawan, muliakan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ridha. Ya. Kalau sabar itu wajib, tentunya ridha adalah mustahab. Artinya ini yang disukai, yang dianjurkan. Ya, ini yang disukai dan ini yang dianjurkan. Ya, dan ini adalah darajatun, suatu derajat di atas as-sabr. Di atas kesabaran. Ya. Dan yang paling tinggi dari derajat-derajat ini adalah derajat yang keempat. Itu apa? Dapat musibah, dia malah apa? Malah bersyukur. Kok bisa? Nah ini perlu manajemen khusus. Ya, dan ini wallahi sangat berguna bagi kita. Ya, dan tentunya dan sangat berguna pula bagi ya semua orang yang tertimpa musibah apapun. Ya. Dan sangat berguna kalau hal ini disosialisasikan khususnya di rumah sakit, itu kan? Ya, di rumah duka. Ya, bagaimana memanage hati ketika ditimpa musibah untuk dia tetap bersyukur. Ya kalau nggak bisa dia bersyukur, ya paling tidak ridha, atau kadar yang wajib itu apa? Sabar. Nah kalau anda tanya misalnya kisah 3 orang itu, dia ridha, dia sabar, ridha atau bersyukur? Yang terakhir bersyukur. Allahu a'lam, yang tampak oleh saya ya bahwa orang ini sabar. Ya, naam. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah, maka derajat yang keempat itu adalah bersyukur. Nah ini tidak mungkin untuk dicapai, ya, untuk seorang ketika ditimpa musibah terus dia bersyukur, ya, kecuali kalau dia mengetahui ada manfaat dan ada faidah. Ya, ada nilai yang khusus, keberuntungan yang khusus dan satu musibah yang menimpa. Nah ini juga tidak mungkin bisa dicapai kecuali orang yang dia memahami ya maksud Allah dari ditimpakannya musibah dan cobaan-cobaan. Iya. Karena banyak sekali hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang dia ya bersabar, ya, bahwa dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang besar atas kesabarannya. Dia akan mendapatkan ganjaran yang tinggi akan kesabarannya. Di antaranya bahwa musibah yang dilakoni dengan kesabaran itu akan menggugurkan dosa. Ya. Maka yang demikian itu akan mengundang pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan terbantu tentunya untuk dia bisa lebih bersyukur ya akan musibah yang menimpa dia. Wal ilmu indallah. Al-muhim ikhwah muliakan Allah, bahwa kadar yang wajib itu adalah apa? As-sabar. Adalah sabar. Kemudian ya, ini faedah. Di antara faedah yang lainnya dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada faedah yang ke-11, bayanun anna syukra kulli ni'matin bihasabiha. Di sini terdapat adanya keterangan bahwa mensyukuri setiap nikmat itu adalah ya tergantung ya. Fa syukru ni'matil mal, ya, mensyukuri nikmat harta adalah an yabdhula fi sabilillah. Allah dia nafkahkan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada jatah yang antum keluarkan ya untuk fakir miskin. Ada jatah yang antum keluarkan untuk orang yang membutuhkan. Ada jatah yang antum sisihkan untuk mereka yang meminta. Ini bentuk dari ya rasa syukur atas nikmat harta yang Allah Jalla wa Ala berikan.
Wa syukru ni'matil ilm an yubdila liman salahu bilisanil hali awil maqal. Dan mensyukuri nikmat ilmu, ya, itu bentuknya adalah dengan dia memberikan ilmu itu kepada orang yang memintanya. Ya, apakah dengan lisanil hal, dengan bahasa sikap, ya, dengan bahasa sikap, ya, atau dengan bahasa lisan, ya, seperti seorang yang bertanya, ya, atau seorang yang bertanya tentang ilmu, tentang fatwa, atau seorang yang meminta untuk diajarkan suatu ilmu, ini bahasa-bahasa lisan, ya, atau seorang yang minta ditunjukkan ke tempat majelis ilmu, ini juga, ya, termasuk dari menunjuki orang kepada ilmu. Masih kata Syekh Ibnu Utsaimin yaqul wa syukru al-'am an yaquma bi ta'atil mun'im fi kulli syai'. Tapi bentuk syukur yang dia lebih global lagi, yang lebih global, kalau tadi kan parsial. Mensyukuri nikmat harta, ya, bentuknya demikian, mensyukuri nikmat, ya, ilmu, bentuknya demikian. Ya, ini contoh, ya. Akan tapi bingkai yang lebih umum kata beliau, an yaquma bi ta'atil mun'im fi kulli syai', yaitu seorang menunaikan ketaatan kepada Allah yang menganugerahkan nikmat dalam segala hal. Ya, mensyukuri nikmat teman. Gimana? Ya. Itu juga, ya, dalam bingkai yang umum adalah dengan kita, ya, manfaatkan pertemanan itu di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apa bentuknya? Mengajaknya kepada kebaikan, menahannya dari kemungkaran. Ya, bukan hanya mengajak kepada kebaikan, giliran menahan kepada kemungkaran semuanya jaim. Ya, semuanya jaim gitu, jaga image. Ya, enggak mau menegur, tidak mau memarahi orang yang melawan kemungkaran. Kenapa? Karena pengen agar image-nya image yang baik. Nah, ini wallah, ya, bukan termasuk bagian dari nasihat. Ya, bukan termasuk dari bentuk nasihat kepada umat al-Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian kata beliau qal wa syukrul 'am an yaquma bi ta'atil mun'im fi kulli syai'. Dan bentuk syukur yang lebih umum adalah seorang menunaikan ketaatan kepada Allah yang menganugerahkan nikmat itu dalam segala sesuatu. Dan juga disebutkan di sini pada faedah yang ke-12. Kata Syekh, qala jawazut tamthil, bolehnya seseorang memerankan, ya, posisi orang lain. Ya, bolehnya seseorang memerankan posisi orang lain. Apakah dari sini kita ambil bolehnya bersandiwara? Allahu a'lam. Ya, Allahu ta'ala ala wa a'lam. Tetapi, ya, kalau kita, ya, berpegang kepada konteks di sini adalah bolehnya seseorang memerankan peran orang lain. Dari mana kita dapat ini? Di mana malaikat itu datang, ya, kepada si belang dalam wujud si belang, gitu kan? Dalam wujud si botak, dalam wujud si buta. Kata Syekh qala wa huwa an yatamattala al-insanu bihalin laysa huwa 'alayha fil haqiqah, yaitu seorang memerankan peran yang itu bukan, ya, kondisi nyatanya, gitu. Ya, berperan seperti orang miskin padahal dia orang kaya, ya, berperan seperti rakyat jelata padahal dia penguasa, ya. Kata beliau dikasih babit di sini, dikasih batasan ukurannya juga. Kata beliau di sini qala mithla an ya'tiya bi surati miskinin wa huwa ghaniyun wa ma asbah dzalika idza kana fihi maslahatan. Dengan syarat idza kana fihi maslahatun. Kalau di situ ada apa? Ada maslahatnya. Ya, ada maslahat yang dicapai. Wa arada an yakhtabira insanan bimithli hadza falahu dzalik. Dan dia ingin mengetes orang lain, ya, dengan caranya seperti ini, maka boleh baginya untuk menempuh cara yang demikian. Nah, kemudian juga ikhwah muliaan Allah pada faedah yang ke-14 kata Syekh qal fadilatul wara' waz zuhud
Dalam hadis yang masyhur ini kita dapati bahwa yang namanya sifat wara dan zuhud itu memiliki keutamaan yang tinggi dalam Islam. Dia memiliki keutamaan yang tinggi dalam Islam. Wa qad yajurru sahibahu ila ma tuhmad uqbah, karena dua sifat ini bisa mengantarkan seseorang kepada kondisi yang terpuji. Nah, ini tampak pada kisah siapa? Kisah si buta. Lianna al-a'ma kana zahidan fid dunya. Karena si buta ini adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Lah Ustaz, dia kan kaya. Gimana? Ya zuhud itu bukan kamu tidur di atas tikar, makan nasi raskin, gitu kan? Kemudian kamu masih ittila', masih yatashawwaf, masih tamak gitu kan dengan harta orang lain. Orang yang seperti ini meskipun dia miskin, tapi pada hakikatnya dia tamak. Karena zuhud yang disebutkan oleh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah adalah apa? Pengertiannya tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ini pengertian zuhud. Yaitu meninggalkan semua yang tidak ada manfaatnya buat negeri akhirat, meskipun di tangannya itu ada harta yang luar biasa banyaknya. Jadi orang kaya itu bisa zuhud. Orang miskin pun bisa zuhud. Nah itu. Maka si Ama ini meskipun dia punya kambing, kambingnya bukan sekandang gitu tapi apa? Lembah. Lembah itu di antara dua gunung, di antara dua bukit. Itu isinya embek semua. Subhanallah. Kalau satu sekarang berapa harga kambing? 1 juta. Yang tanggung mungkin 600, 700. Satu lembah isinya berapa itu? Ratusan. Subhanallah, ini miliarder ini. Akan tapi dia zuhud. Akan tapi zuhud itu ada dalam dirinya, sehingga dia orang yang terbantu untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah orang yang lulus dari ujian Allah. Dialah orang yang lulus dari ujian Allah Jalla wa ala. Naam. Kemudian ikhwah sekalian dimuliakan Allah, tentunya dalam faedah yang bisa kita petik juga pada hadis ini adalah ikhtibarullah azza wa jalla bima an'ama alaihim bih. Bahwa hadis ini memberitakan kepada kita bahwa nikmat itu adalah cobaan. Iya enggak? Nikmat itu adalah cobaan. Maka nikmat apapun yang ada pada kita, Allah kasih enggak sih nikmat kepada kita? Subhanallah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oh, bikum min ni'matin fa min Allah. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Apapun yang ada pada kalian dari nikmat itu adalah datangnya dari Allah Jalla wa ala. Meskipun enggak punya duit kantong tipis, pada akhirnya kita dikasih nikmat enggak? Alhamdulillah masih bisa hadir kajian. Gitu kan? Dikasih nikmat hidup, kesehatan, banyak duit tapi sakit. Mending mana dengan enggak punya duit tapi sehat? Apa jawabnya? Banyak duit sehat. Tentunya banyak duit sehat itu lebih utama. Al-muhim ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, bahwa nikmat itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana musibah juga merupakan cobaan. Kemudian kata Syekh qal anna at-tadhkira qad yakunu bil aqwal wal af'al aw al hay'at. Bahwa yang namanya at-tadhkir, fadzakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu berguna bagi orang yang beriman. Bisa kita ingatkan seorang dengan ucapan, kasih nasihat, gitu kan? Bukankah kamu dahulunya miskin, belang, kemudian Allah anugerahkan kepadamu nikmat yang besar ini dengan lisan. Bisa dengan hayat, dengan hayat, dengan penampilan. Dia datang kepada orang itu, dalam gambaran seperti orang itu dulu. Si malaikat datang kepada siapa? Kepada si belang yang sudah kaya raya,
Ya, dalam penampilan ya si belang dulu, dia datang miskin belang. Datang kepada si buta dalam bentuk apa? Buta dan miskin. Begitu pula datang kepada si botak dalam kondisi dia botak dan miskin. Fungsinya apa? Litadzkir, untuk mengingatkan. Kira-kira ingat enggak kamu ini kepada nikmatmu sekarang? Ya, dan di sini juga terdapat masyru'iyatnya untuk kita apa? Memberi peringatan. Ya. Gimana? Ya, pakai hayat gitu kan? Kita tampil kepada penguasa dalam ya sebagai bentuk seorang penguasa juga enggak mungkin. Tentunya dengan dakwah di jalan Allah, tadzkir bil aqwal, dengan ucapan, ya enggak? Atau dengan tulisan. Ya, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan ya teknologi yang ada untuk menyampaikan peringatan, menyampaikan nasihat, ya, menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikianlah ikhwah sekalian dimuliakan Allah, ya, pembahasan dari ya bab kita, dari bab yang kesekian dari pembahasan kitab At-Tauhid, dan insyaallah taala kita akan ya sambung pada bab yang berikutnya. Baik, ya, berhubung Ustaz Abdul Bar juga sudah sampai, maka kita cukupkan kajian kita. Semoga Allah Jalla wa ala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.